Setelah kemarin kita dibuat happy atas hasil timnas senior yang mampu bounce back usai sempat dihajar Australia. Kali ini kita kembali dibuat bangga oleh timnas U17 yang tampil Spartan di partai perdana Piala Asia. Bermain melawan salah satu unggulan juara Korea Selatan, anak asuh Nova Arianto sama sekali nggak gentar. Meskipun sepanjang laga, pertahanan Garuda digempur habis-habisan. Namun cukup 1 gol dari Evandra mampu membuat Garuda Muda meraih 3 poin sekaligus membuka jalan untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, di luar dari hasil, memang yang paling menonjol dari tim ini adalah fighting spirit, di mana itu diketahui sampai bikin pelatih timnas U17 Korea, Baek Ki-tae, ngamuk-ngamuk sekaligus heran. Karena beneran sampai peluit panjang para punggawa Garuda seolah main tanpa paru-paru alias ya, gak ada matinya. Selain itu, metode latihan serta gaya main Nova yang lebih mirip Catenaccio pada akhirnya juga mendapatkan sorotan dunia. Sebab bukan rahasia lagi, kalau pola latihan yang diterapkan Coach Nova memang terbilang ekstrim bagi pemain yang levelnya masih U17. Meskipun begitu, setidaknya segala kerja keras itu untuk sementara ini terbayar dengan sukses mengalahkan lawan terberat di grup C, untuk kemudian fokus menatap laga selanjutnya dengan misi mengunci 1 tempat di Piala Dunia. Indonesia mendunia, itulah slogan atau jargon yang selalu digaungkan oleh semua fans timnas. Yap, di bawah langit Jeddah yang berselimut senja, di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, para pahlawan muda Garuda melangkah ke medan laga, membawa harapan segenap bangsa. Di hadapan mereka berdiri tegap para pendekar muda teguk yang siap menguji nyali dan semangat juang. Yap, seiring peluit wasit yang menjadi tanda awal dari pertarungan, Korea Selatan terus mengalirkan serangan bak ombak yang tak henti menghantam karang. Namun pertahanan Indonesia yang mengadopsi gaya Catenaccio sepak bola Italia mampu tampil kokoh bak benteng yang tak tergoyahkan. Setiap tackle, setiap sapuan boleh dibilang adalah puisi perjuangan yang ditulis di atas rumput hijau. Yap, Indonesia boleh aja digempur dan Korea silahkan terus memegang bola. Namun pada akhirnya, segala ancaman yang masuk ke kotak penalti, tidak ada satupun yang mampu berbuah gol. Malah Indonesia yang bisa dapat 1-2 peluang matang, seperti Mirza yang udah 1 lawan 1 dengan kiper. Tapi sialnya dia seperti ngeblank di saat terakhir. Lalu Sopasti berawal dari kemelut di kotak penalti yang berbuah handsball. Evandra yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil bertanggung jawab layaknya kesatria yang diberi amanah oleh sang raja. Meskipun penaltinya sukses ditepis, namun rebound mentalitinya berhasil mengambil second ball untuk kemudian dituntaskan jadi gol. Dan cukup 1 gol aja, Indonesia mampu meraih 3 poin penting di grup C. Yap, di luar dari gol yang ada, so pasti dari sisi permainan, Indonesia harus diakui memainkan sepak bola bertahan. Dan Coach Nova sadar betul, kalau meskipun masih di kelompok umur, Korea tetaplah Korea. Yang mana pemain muda mereka kualitasnya juga udah oke, mengingat pembinaan di sana tahu sendiri serapi apa. Beda dengan Indonesia yang kini sedang di fase membangun kembali. Dan memang untuk menghadapi Piala Asia kali ini, yang mana targetnya adalah lolos grup sekaligus mengunci 1 tempat ke Piala Dunia, maka Coach Nova mencoba untuk meningkatkan kualitas fisik pemain terlebih dahulu lewat metode latihan semi-militer. Yang mana metode latihan tim ini sampai mendapatkan sorotan dari media-media internasional lantaran dianggap terlalu ekstrim bagi pemain U17. Tapi kembali lagi, Coach Nova tahu apa yang harus ia lakukan. Dan sudah pasti, level Piala Asia serta Piala AFF walah jauh pol. Itulah kenapa latihan keras diperlukan mengingat menghadapi lawan di level Asia memang membutuhkan ketahanan fisik yang kuat. Selain tentunya soal skill dan lain-lain. Dan terbuktikan meskipun terus dihajar kanan kiri, para pemain Garuda Muda tetap fight, gak ada takut-takutnya. Itulah yang bikin pemain Korea frustasi, sehingga segala peluangnya yang didapat gagal masuk. Kemudian Coach Nova juga sadar kualitas pemainnya seperti apa. Maka dari itu ia tahu kok kalau main defense counter adalah solusi terbaik, dan bertahan itu
Sejatinya butuh ketahanan fisik 2 kali lipat lebih ngeri dibandingkan menyerang. Namun kembali lagi, meskipun ada yang juga kram tipis-tipis, secara umum fighting spirit tim Garuda berhasil menutupi segala perbedaan kekuatan yang ada. Sekaligus bikin pelatih Korea Selatan frustasi tapi juga kagum. Karena beneran sampai detik akhir, pemain-pemain Indonesia ibarat gak ada berhenti lari sebelum peluit panjang dibunyikan, kan gitu. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Dalam melebar melakul angkasa. Yap, sorak-sorai pecah. Melodi kemenangan mengalun di antara peluh dan air mata bahagia. Garuda Muda telah menorehkan sejarah mengukir kisah heroik di padang pasir Jeddah, membawa pulang kemenangan yang akan dikenang sepanjang masa. Tentu saja, semua happy dan bersyukur atas kemenangan dramatis ini. Akan tetapi yang perlu jadi catatan adalah soal transisi serta ketenangan yang lebih ditingkatkan. Karena beberapa kali kita berhasil merebut bola tapi kemudian hilangnya juga cepat gara-gara salah passing, miskom, dan lain-lain. Selain itu, efektivitas kalau main dalam mode ini juga harus ngeri. Hayo lo Mirza, mikir apa sih sampai-sampai udah 1 lawan 1 sama kiper, malah dianya ribut sendiri sama bola. Padahal sebagai nomor 9, 1 lawan 1 sama kiper itu hukumnya wajib jadi gol. Tapi nggak apa-apa, belajar lagi ya. Bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Ayo kau lupakan kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi. Dunia lihat semangat kami. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya selamat buat kemenangan ini. Tapi ingat, jangan cepat puas, karena masih ada match lain yang mesti dimenangkan. Dan buat Coach Nova, dah abaikan aja kalau misal ada yang julid perkara mainnya parkir bus lah, parkir tank lah, atau apapun. Karena kembali lagi, sepak bola itu soal hasil dan gak ada hadiah bagi sepak bola indah. Yang mana itu juga diucapkan langsung oleh legenda timnas Prancis, Emmanuel Petit, ketika hadir di podcast Asumsi. Yap, dalam podcast tersebut, Petit menegaskan kalau ia lebih suka main jelek tapi menang daripada main cantik tapi kalah. Karena kembali lagi nggak ada hadiah bagi sepak bola indah. Dan itu terbukti karena sampai detik ini Belanda sama sekali belum pernah juara dunia. Malahan Italia yang kental dengan Catenaccio 4 kali loh jadi juara dunia, kan gitu. Ya pokoknya kalau udah mode turnamen, menang adalah yang utama karena itu yang akan dicatat sejarah. Orang nggak akan tanya mainnya gimana, tapi yang ditanya menang siapa, kan gitu. Yunani selama di Euro 2004 tahu sendiri mainnya gimana, tapi akhirnya tetap juara. Lalu Portugal deh di Euro 2016. Walah, itu edan-edanan lagi skuadnya. Tapi dengan skuad modelan gitu, plus nggak pernah menang di waktu normal, nyatanya di akhir turnamen angkat piala kan? Jadi artinya apa? Nggak apa-apa kok main bertahan. Dan main bertahan kan juga bagian dari taktik. Lagi pula nggak ada aturan kan tim main bertahan bakal disangsi FIFA? Dah pokoknya moga-moga aja kemenangan ini bisa lanjut di leg berikutnya. Maka dari itu, enjoy the moment, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu